Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Apa yang akan kita bahas masih menjadi misteri, tergantung nanti apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Bottom of the deck, King of Sword. Ada apa nih? Seperti di sini aku melihat ada yang menghilang, ya. Entah ini kamu atau dia. Ini orangnya hilang-hilangan, suka hilang-hilangan. Udah kayak apa aja hilang-hilangan ya. Dia orang yang memang karakternya kasar, ya. Kalau aku lihat di sini. Ada seseorang di sini yang orangnya kasar, agresif. Terus itu juga mungkin di sini dia sosok ayah yang pernah tidak hadir dalam keluarganya. Maksudnya tuh kayak itu tadi pernah meninggalkan keluarganya begitu saja, atau mungkin bercerai. Kemudian aku lihat ada masalah tentang kesehatan reproduksi dia, bisa jadi hiperseks atau justru malah mandul. Kemudian aku melihat dia orang yang sangat pintar sekali mengendalikan diri, ya, sehingga mungkin kamu akan sulit bisa menebak pola pikir dia atau apa yang sedang dia pikirkan. Dia orang yang nggak mau ambil pusing, dia orang yang haus akan kekuasaan, dan juga kurang beretika, kurang bermoral. Tapi sebenarnya dia orang yang berpendidikan dan ramah. Ya, hanya saja dia ini punya sifat yang negatif, manipulatif, dan juga ya aku lihat di sini dia suka merusak orang lain. Ya, orangnya tidak logis, bisa dibilang juga orangnya agak bodoh ya, dan juga dia lemah, komunikator yang buruk. Terus itu juga orangnya dingin, ya, pedes kalau ngomong, mendominasi, ya seperti itu, brutal. Bahkan dia pendendam, aku melihat di sini ya. Jadi situasi kamu dengan seseorang ini itu sedang berpisah, dan salah satu di antara kalian meninggalkan hubungan ini, meninggalkan dia atau kamu yang ditinggalkan. Kemudian di sini ada Six of Wands tuh hubungan jarak jauh ya. Aku lihat di sini ada yang LDR, ya bukan ada yang LDR lagi, tapi memang kalian kayaknya LDR. Dan aku melihat di sini tuh ketika saat ini kalian berpisah, dia ini sebenarnya masih sering nyari-nyari kamu, masih sering stalkingin kamu, masih sering lihat-lihat media sosial kamu. Dan ketika dia lihat sosial mediamu sekarang, kok dia ngerasa kamu kayak lebih menarik gitu loh, kayak lebih cantik kah, lebih ganteng kah, lebih happy tah, lebih apa gitu. Pokoknya sekarang kamu di mata dia kayak menarik. Bahkan aku melihat kayak dia ingin mengambil suatu inisiatif untuk memberitahu kamu tentang perasaan dia sekarang sebenarnya sama kamu ya. Bahkan mungkin ada keinginan dari dia untuk datang ke kamu secara fisik agar bisa lebih dekat dan lebih intim dengan kamu. Ada Wheel of Fortune ya. Hubungan ini ternyata masih ada yang belum selesai ya, masih ada unfinished business di antara kalian, masih belum selesai, sehingga mau sejauh apapun kalian pergi, orang ini akan datang kembali ke kamu. Dia akan usahakan untuk bisa kembali lagi dengan kamu ya. Energinya masih seperti itu. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles. Orang yang berbakat ya, aku lihat di sini orang yang berbakat sebenarnya.
Juga dia orang yang terampil, dia punya kualitas atau standar tinggi dalam melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu. Dia orang yang sangat berdedikasi. Jadi kalau misalkan dalam pekerjaan tuh ya gila kerja lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Orang yang sangat gila kerja gitu. Jadi fokus banget dengan pekerjaan. Terus itu juga ada yang ingin dia curahkan ke hubungan ini. Dia ingin mencari cara untuk mengusahakan hubungan ini bisa tetap berlanjut. Ada pengabdian yang masih kuat yang dia pegang tentang perasaan dia terhadap kamu. Terus itu juga aku melihat di sini ada keinginan dari dia, usaha yang nantinya dia berikan ke kamu itu akan membuahkan hasil. Bisa menjalani hubungan yang berjalan dengan baik dengan kamu. Terus itu juga mencapai tujuan bersama ya, melindungi masa depan terutama secara finansial, karena di sini Pentacles ya. Aku lihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk mau sama-sama dengan kamu mencapai tujuan bersama, terutama secara finansial, bahkan juga tujuan hubungan kalian ke depannya, seperti itu. Aku melihat di sini dia itu memang sangat bekerja keras sekali ya untuk melindungi finansial dia, untuk terutama finansial masa depan dia, terutama untuk diri sendiri, pasangan, ataupun keluarga dia nantinya, atau keluarga dia yang sekarang. Bisa jadi mungkin dia ini orang yang diandalkan oleh keluarganya, mungkin dia pengganti seorang ayah yang mencari nafkah ya. Aku lihat di sini dia mungkin yang mencari nafkah sekarang. Terus itu juga aku lihat saat ini kayak dia lagi punya beban kerja yang cukup besar, bahkan dia juga punya kewajiban untuk mengayomi, membiayai keluarganya ya. Terus itu juga aku melihat kayak dia lagi nyaman dengan kelajangannya sekarang. Dia lagi nyaman dengan kesendiriannya sekarang ya. Jadi kemungkinan di sini dia nggak kayak terburu-buru gitu sih untuk harus juga berkomitmen dengan kamu. Yang terpenting dia terkoneksi aja dulu dengan kamu gitu, bisa komunikasi dulu ya, masih tetap dekat sama kamu gitu ya, karena dia masih menikmati masa-masa lajangnya gitu. Nine of Pentacles, Eight of Pentacles, Nine of Pentacles. Aku melihat kayak saat ini dia sedang mulai menikmati hasil jeripayah dia, terutama tentang materi ya. Usaha-usaha yang selama ini dia usahakan, yang dia perjuangkan, itu membuahkan hasil. Aku lihat sekarang dia sudah mulai sukses, sudah mulai membaik keuangannya, dan dia sudah mulai mandiri ya dalam menghasilkan keuangan. Ya aku lihat udah lumayan lah, materi dia sudah mulai aman saat ini. Kemudian aku melihat aku lihat kayak dia ingin mencoba untuk fleksibel aja dengan situasinya. Kalau memang saat ini kamu memilih untuk berpisah dulu dengan dia, maka dia akan ikuti. Sampai kapan kamu akan mau berpisah dengan dia? Kalau misalkan saat ini kamu lagi marah, oke, dia tidak akan mengganggumu terlebih dahulu. Intinya seperti itu ya, dia sekarang pengen fleksibel aja dulu gitu, dan ya mandiri, nggak ketergantungan lagi dengan kamu, nggak memposesifkan kamu seperti itu. Dan aku lihat saat ini juga dia mendukung mendukung kamu untuk mencapai ambisi-ambisimu di dalam hidupmu ya. Kalau memang kamu saat ini lagi pengen sendiri, pengen fokus dengan karir, keuanganmu, ya udah, dia juga akan berikan waktu itu ya, waktu untuk kamu fokus dengan hidupmu. Bahkan juga di sini dia juga akan mendukung ambisi-ambisi kalian yang kalian inginkan di hubungan ini gitu ya. Misalkan apa nih, kalian pengen ada segera komitmen gitu ya, pengen segera ada pernikahan. Nah, maksudnya dia dukung itu dengan dukung ambisi itu ya, berarti harus bisa mewujudkan ambisi, komitmen itu. Nah, kan butuh biaya ya, karena ini Nine of Pentacles ya, jadi ada urusannya dengan uang. Jadi kemungkinan dia juga lagi cari uang untuk biaya menikah kah, untuk lamarannya kah, seperti itu.
ya, karena atau mungkin bisa jadi untuk ya kestabilan kedepannya gitu, setelah menikah harus sudah punya tabungan ya, punya aset yang semacam itu. Terus juga aku melihat dia ini orang yang sangat mendukung dan menyemangati kamu ya, untuk apa sih namanya, kemajuan bisnis atau pekerjaanmu. Bahkan mungkin juga ada keinginan dari dia kayak mungkin pengen ngemodalin ya untuk usaha kamu atau invest di bisnismu seperti itu. Karena di sini aku melihat dia itu juga pengen ya ikut campur dalam bukan ikut campur sih, lebih tepatnya kayak bekerja sama dengan kamu untuk mencapai tujuan bersama, terutama dari materi gitu ya. Aku melihat bahwa dia ini orang yang lebih berpengalaman nampaknya dari kamu, bisa jadi dari karir ataupun dari percintaan. Mungkin bisa jadi dia mungkin usianya lebih tua kali ya dari kamu, jadi banyak pengalamannya seperti itu. Dan aku melihat di sini nampaknya sebentar lagi ya, ketika kalian selama ini sudah berjuang dengan hubungan ini agar hubungan ini tetap berlanjut, tetap ada, tapi ya kok belum nyampe juga ya untuk ke hubungan yang berkomitmen. Aku lihat nampaknya akan sebentar lagi ini bisa terwujud ya, kalian bisa bersama atau berkomitmen atau menjalin suatu pernikahan, asalkan ya kalian ini mau sama-sama menjalani gitu, karena ini Nine of Pentacles, jadi harus sama-sama ya, nggak hanya sebelah pihak doang yang berusaha atau berjuang, harus sama-sama. Dan aku melihat di sini dia itu orang yang sangat menghargai dan membebaskan ya pasangan. Jadi kalau kamu mau apa ya udah silahkan kerjakan gitu ya, aku lihat di sini. Bagaimana dengan kamu? Kalau aku lihat di sini kamu ya lagi have fun sih ya dengan teman-teman, sering kumpul-kumpul, party dengan teman-teman ya, walaupun kadang kalau lagi have fun sama teman-teman tuh tiba-tiba kepikiran dia ya, kayak andai dia itu masih sama kamu sekarang, pengen aku kenalin ke teman-teman aku, pengen aku ajak untuk kumpul-kumpul sama teman-teman aku, kayak gitu ya. Aku lihat kamu sering kepikiran dia. Tapi ya untuk saat ini menikmati aja sih, menikmati have fun-nya kehidupan pertemananmu, kumpul-kumpul dengan teman-teman kayak gitu ya, jalan-jalan sama teman-teman atau ya hanya hangout gitu. Yang penting dengan teman-teman, aku lihat di sini. Dan aku melihat juga saat ini kayak kamu ya bisa dibilang kalau dari materi, karena ini kamu King of Pentacles, kamu kingnya. Kalau dia kan Nine ya, baru memulai kestabilan secara finansial. Kalau kamu sudah King, kamu memang sudah berkelimpahan di sini. Aku lihat keadaan keuanganmu sangat makmur, udah aman lah ya. Bahkan di sini aku lihat juga memang kamu orangnya ambisius ya, terutama mungkin tentang materi, tentang uang tuh kamu ambisius banget ya. Secara keuangan aman, dan aku lihat juga memang kamu orang yang baik hati, protektif banget. Kamu mungkin pebisnis di sini, atau mungkin ya kalau misalkan kamu bekerja tuh kamu wah apa ya, bisa dibilang tuh kayak hiper banget dalam bekerja gitu ya, kayak satset pokoknya pekerja keras banget gitu ya. Dan kamu memang orang yang dapat diandalkan, sehingga rezeki itu ngalir gitu loh ya, karena kamu orang yang bisa diandalkan. Jadi semua orang itu kayak mengandalkan kamu, sehingga rezeki kamu tuh ngalir gitu. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin kamu juga seorang pemberi nafkah ya, mungkin kamu membantu orang tuamu untuk membiayai kuliah adik-adikmu, sekolah adik-adikmu, atau ya memenuhi kebutuhan dapur gitu ya. Dan aku melihat bahwa kamu itu sosok yang bisa menjadi teman dan bisa juga menjadi sosok seorang ayah, atau kalau kamu perempuan ya berarti jiwa maskulin ya, melindungi, mengayomi, memberi, mengasihi, yang seperti itu, yang maskulin ya. Terus juga aku melihat bahwa kamu ini orang yang sukses, bahkan kamu orang yang fantastik. Entah apa fantastik, mungkin memang secara
passion, gaya, passion, penampilan ya yang fantastik, atau mungkin pola pikir kamu yang fantastik, atau tingkah laku karena kamu orangnya ambisius ya, jadi di mata orang tuh kamu fantastik gitu loh, ada aja yang kamu bisa lakukan gitu, bahkan di luar pemikiran orang-orang normal gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini ya, kamu baik hati, kamu orang yang bisa dipercaya, kamu juga protektif, yaitu maskulin ya. Bahkan kamu akan selalu berusaha membangun lingkungan yang aman dan penuh perhatian untuk keluargamu dan untuk orang-orang yang kamu cintai. Jadi kalau kamu sudah mencintai seseorang, kamu akan buat orang itu senyaman mungkin ada di sisi kamu. Kamu akan membuat pasanganmu itu akan merasa apa ya, seneng gitu loh, ada di dekat kamu kayak gitu ya, nyaman, aman. Dan kamu orang yang memang gini, menganggap suatu komitmen itu sebuah hal yang serius gitu. Jadi sebelum kamu lebih jauh melangkah dengan si pasanganmu ini, kamu memang perlu sangat mengenal dulu lebih dalam tentang dia ini siapa gitu ya, karena ya itu tadi, kamu nggak mau ketika kamu nantinya berkomitmen dengan seseorang taunya salah pilih, akhirnya kamu sengsara. Kamu nggak mau seperti itu, lebih baik hancur-hancuran sebelum berkomitmen kayak gitu ya, aku lihat di sini. Dan aku melihat bahwa kamu dengan dia sebenarnya selalu menunjukkan kesulitan ya, yaitu mungkin saling mendukung ya, saling menyemangati gitu. Tapi aku melihat juga sebenarnya kamu ini nggak cuma sama pasangan sih, sama temen juga gitu, sama keluarga juga gitu, emang solid. Kamu itu selalu menciptakan nuansa-nuansa solid ya dengan pasangan atau dengan orang-orang tercinta. Dan aku lihat juga memang kamu stabil dalam menjalin hubungan, maksudnya tuh kayak kamu nggak neko-neko gitu. Kamu hanya menginginkan hubungan ini langgeng, kamu hanya menginginkan hubungan ini tuh terjalin terus gitu ya. Makanya di sini aku lihat kamu orang yang bisa menstabilkan hubungan. Terus itu juga aku melihat kayak secara emosional maupun finansial kamu itu sangat nyaman ya. Bahkan gini, kamu juga akan membuat pasanganmu, siapapun nantinya yang akan menjadi pasangan hidupmu, mau itu secara finansial ataupun emosional, kamu akan buat pasanganmu senyaman mungkin bersamamu gitu ya, aku lihat di sini. Jadi memang kamu orang yang pekerja keras banget ya. Aku lihat kamu orang yang pekerja keras banget. Energinya kuat ya, kamu dengan dia LDR-an jauh. Di sini ada yang sampai dipisahkan lautan. Di sini mungkin beda negara, beda pulau, beda kota, beda provinsi ya. Dan ada keinginan dari si dia ini untuk datang ke kamu secara fisik ya. Aku lihat di sini dia ingin pergi ke arah kamu untuk lebih dekat dengan kamu, karena kalau aku lihat di sini dari ketemunya kamu ya, maksudnya dari dia bertemu dengan kamu itu mampu merubah sisi religius dan spiritualnya dia ya. Kamu mampu menyadarkan dia tentang hidup ini butuh seimbang antara duniawi, religius dan spiritualnya gitu ya. Jadi kalau aku lihat ada kesadaran diri dari dia untuk tetap mengingat Tuhan, selaras dengan hidupnya, dengan dirinya sendiri, seperti itu ya. Jadi dia merasa kayak apa ya, sama kamu tuh beda gitu. Kamu bisa menyadarkan dia bahwa hidup ini harus seimbang, gak cuma hanya tentang materi, tentang duniawi, tapi juga masih ada Tuhan, masih ada spiritualitas, seperti itu. Kemudian ada wedding, bisa jadi kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, atau mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang pernah menjanjikan atau pernah membicarakan pernikahan dengan kamu, tapi sampai sekarang belum terrealisasi pernikahan itu gitu ya. Jadi baru rencana atau baru janji, seperti itu. Karena ya mungkin karena gagal terus, atau mungkin memang karena tertunda terus gitu. Love yourself first. Aku lihat di sini memang ini waktunya kalian untuk fokus pada diri masing-masing ya, terutama tentang materi
Ya bisa jadi karena memang kalian ada perbedaan, atau memang saat ini kalian memang pejuang ya, bukan pewaris. Jadi memang fokus kalian adalah saat ini disuruh untuk fokus ke materi aja dulu gitu ya. Engagement ya, karena kalau aku lihat sebenarnya dia juga pengen untuk melanjutkan hubungan kalian ke komitmen yang lebih serius, ke hubungan yang tingkat lebih tinggi dari yang kemarin, seperti itu. Jadi makanya saat ini fokus kalian ya ke materi aja dulu gitu, karena materi itu juga berpengaruh untuk hubungan masa depan kalian ya. Pernikahan itu nggak cuma modal cinta say, ya kan? Ya modalnya banyak juga, modalnya mental, modalnya ekonominya, keuangannya, ya karirnya. Aku ambil 3 deh ya. Kalau memang saat ini dia memang belum ada pergerakan, gini, sebenarnya kamu sudah cukup banyak selama ini memperjuangkan dia. Jadi mungkin selama ini kamu yang selalu berjuang ya di hubungan ini, sedangkan mungkin dia dulu tidak pernah membalas atau ada timbal balik gitu dengan kamu, karena di sini bottom of the deck-nya yin. Berarti memang saat ini kamu hanya disuruh untuk menunggu dari pergerakannya seseorang. Kalau misalkan dia tidak mau melakukan pergerakan, ya sudah, berarti memang dia tidak mau memperjuangkan kamu. Tapi karena ini yin ya, berarti biarkan dia untuk memimpin sekarang, biarkan dia yang untuk melakukan pergerakan ya. Kamu hanya butuh untuk melakukan pergerakan kecil aja untuk hubungan ini, nggak usah yang effort banget ya, cukup untuk ya tunggu aja gitu. Kalau memang ada pergerakan yang perlu ya lakukan, tapi hanya sekedarnya aja, sedikit aja, nggak usah yang banyak gitu ya. Dan sadari dengan lembut ya, hanya menyerahkan diri secara sadar dengan semesta, dan lihat pergerakan dia, udah itu doang ya. Jangan melakukan banyak hal, dan menyerahkan kendali semuanya kepada Sang Pencipta ya. Biarkan dia yang harus bergerak di sini, agar dia tahu sebenarnya siapa sih yang dia mau, sebenarnya siapa sih yang dia inginkan. Biarkan dia yang melakukan pergerakan, biarkan dia yang memulai pembicaraan ya. Dan aku melihat di sini kamu akan tahu sebenarnya kamu bagi dia itu siapa gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini bukan hanya tentang materi ternyata penghambat kalian, tapi juga tentang effort ya. Jadi di sini disuruhnya yin, berarti kalian nggak boleh melakukan banyak pergerakan, biarkanlah dia yang bergerak. Dan di sini kamu akan tahu seberapa mau dia memperjuangkan kamu gitu. Kemudian ada truth be told, berarti memang kamu disuruh untuk ketika dia nanti memang melakukan suatu pergerakan, atau mungkin dia datang secara fisik, atau bahkan mungkin komunikasi ya, dia mungkin menghubungi kamu, sebaiknya kamu tidak menutup akses. Sebaiknya kamu ya terbuka aja, welcome. Dan juga ikuti apa kata hatimu, ungkapkan kebenarannya. Maka di sini ketika kamu mau welcome sama dia, welcome aja dulu gitu ya. Bukan berarti kamu menerima dia seutuhnya, enggak, tapi persilahkan aja dulu dia untuk berkomunikasi atau mendekati kamu. Lihat, disinilah waktunya kamu untuk melakukan yin ini. Nggak usah melakukan banyak pergerakan, tapi kamu hanya butuh untuk welcomein dia aja. Ketika dia berkomunikasi, dengarkan apa sebenarnya yang ingin dia ungkapkan, maka di situ kebenarannya akan terungkap. Di situ kejelasannya, kamu akan benar-benar sejelas-jelasnya tahu tentang niatan dia, perasaan dia, apa yang dia mau. Kemudian kamu pun silahkan untuk jujur juga tentang perasaan kamu atau apa yang selama ini kamu mau dari dia. Jadi ketika nanti ada komunikasi atau ketika nanti ada pertemuan secara fisik, sebaiknya kalian welcome dan katakan dengan sejujur-jujurnya, lalu dengarkan apa yang sebenarnya dia mau, apa yang sebenarnya dia ungkapkan, apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jadi jangan sampai menutup diri, jangan sampai menutup
memblokade akses gitu ya. Kalau pesannya dari ini kartunya ya itu, kamu disuruh untuk welcome aja dulu. Karena kalau aku lihat di sini sebenarnya memang kamu dengan dia sudah over ya, sudah selesai hubungannya, atau kalian memang saat ini sudah berpisah. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kalau kamu mencintai seseorang atau mencintai sesuatu, maka tinggalkanlah atau pergilah dari itu. Jika ia kembali, maka dia milikmu. Tapi jika tidak kembali, maka itu tidak akan pernah menjadi milikmu. Seperti itu ya. Untuk kamu mengetahui bahwa dia memang benar-benar mau sama kamu atau enggak, atau dia milikmu atau tidak, lihatlah dari itu. Ketika kamu memang benar-benar mencintai dia, tinggalkan. Ketika dia kembali kepadamu, maka dia milikmu. Tapi ketika dia tidak mau kembali, maka dia bukanlah milikmu. Seperti itu ya. Karena aku lihat saat ini kamu memang sudah benar-benar ingin mengakhiri hubungan ini. Terus juga aku melihat di sini kamu kayak benar-benar kayak udah ingin melepaskan dia. Hanya saja dia datang lagi, itu kan, iya kan. Nah, jadi kita lihat sejauh mana dia akan bertindak. Makanya di sini kamu itu welcome aja, tapi bukan berarti kamu langsung menerima. Lihat aja dulu effortnya dia gitu loh. Di sini kamu disuruh untuk welcome, buka, lakukan pergerakan kecil-kecil aja, nggak usah effort yang berlebihan dulu gitu ya. Kita lihat ke depannya dia seperti apa sikapnya gitu loh ya. Jangan langsung terburu-buru, karena kalau aku lihat saat ini memang keputusan kamu dari kemarin aku lihat memang ingin berpisah ya, ingin mengakhiri kontrak jiwa di antara kalian. Oh, kalian ini soulmate ya, ada kontrak jiwa yang memang sudah tertulis di antara kamu dengan dia, dan kamu ingin mengakhiri kontrak jiwa itu. Tapi sebenarnya ini lebih ke kamu ingin melepas ya, melepas dia dan melepas hubungan yang mungkin toksik atau red flag gitu dianya gitu ya. Bukan berarti ini kehancuran dalam hubungan, enggak. Kamu hanya ingin melepas hubungan yang memang sudah tidak berjalan, atau hubungan yang mungkin sudah tidak berkembang dan mungkin sudah menyakitkan sehingga nggak perlu lagi untuk diperjuangkan. Makanya di sini kamu ingin mengakhiri kontrak jiwamu. Tapi bukan berarti menghancurkan hubungan ini atau menghancurkan satu sama lain, enggak gitu. Jadi kamu ingin melepas, tahu kan artinya melepas dengan menghancurkan, beda ya. Melepas berarti dengan ikhlas, membiarkan dia pergi. Kalau menghancurkan berarti tidak ikhlas jika dia pergi itu, dan ya udah dihancurin ya, diberantakin gitu, dikacaukan, seperti itu kalau dihancurkan. Jadi kalau misalkan dia datang berarti dia milikmu, dan berarti di sini akan ada awalan baru antara kamu dengan dia. Tapi kalau misalkan dia tidak datang, maka menjauhlah ya, berarti dia memang bukan milikmu gitu. Intinya seperti itu ya. Yakin aja pada dirimu, gak usah banyak effort, gak usah yang kayak tebucin-bucin, kamu stalkingin dia setiap saat atau kasih kode-kode apa ya, silahkan, tapi sekedarnya aja gitu ya. Jadi ingat, jika kamu menginginkan sesuatu yang lebih dalam, maka menjauhlah itu ya. Jika dia datang lagi ke kamu, itu milikmu. Tapi jika dia datang kepada kamu, itu milikmu dan ada awalan baru di sana. Tapi kalau dia tidak datang, berarti dia bukan milikmu. Oke. Kemudian co-create. Dan aku lihat juga ada sebagian memang dari kalian yang masih benar-benar menutup hati, mau itu dengan orang baru ataupun orang lama ya. Sedangkan orang baru ini mau datang lagi ya. Sedangkan pesannya adalah cobalah untuk membuka hati, apalagi di create, bukan membuka hati sih, lebih kayak membuka membuka hati, sorry ya. Sebenarnya kalian disuruh untuk membuka hati, bukan berarti langsung menerima, enggak. Cobalah untuk membuka hati, jangan menutup rapat-rapat hatimu, sehingga kamu benar-benar kalau udah ngeblokir benar-benar nggak mau buka blokiran lagi gitu. Bukan gitu, bukan berarti kamu menutup diri, mengisolasi diri gara-gara masa lalumu dengan orang lama
ya. Siapa tahu ternyata memang ada orang baru yang ingin welcome sama kamu atau datang ke kamu, dan ini juga aku lihat orang lama pengen datang lagi ke kamu. Jadi sebaiknya pesannya adalah jangan sampai kamu menutup diri karena masa lalu, karena apa yang pernah terjadi gitu ya. Hidup nggak berhenti di sini ya, hidup masih panjang ke depan sana ya. Sampai kamu masih hidup, itu hidup masih tetap berlangsung. Jadi bukan berarti semua kamu karena tersakiti kamu langsung cut off semuanya, enggak gitu ya. Cobalah untuk tetap membuka hatimu, karena cinta itu adalah sebuah karya seni yang unik ya. Dari kegagalan pasti kalau kita mau create, mau membuatnya, maka itu akan menjadi suatu poin plus gitu ya. Kayak kita painting melukis deh, kayak kita melukis, ternyata nggak sengaja kuas kita membuat coretan ya. Tapi kalau kita mau untuk open minded, coba untuk membuka kreasi membuka kreasi kita, membuka imajinasi kita buat mungkin yang tadinya hanya goresan, taunya bisa jadi bunga yang cantik seperti itu ya kan. Nah jadi walaupun dulu salah dalam mengambil tindakan atau salah dalam memperlakukan, salah dalam memperjuangkan, intinya ya terluka lah ya, ada kesalahan dulu, bukan berarti kamu benar-benar berakhir kisah cintamu, bukan berarti kamu benar-benar menutup hatimu ya, karena hidupmu masih panjang sayang gitu ya. Cobalah untuk tetap buka hati, walaupun enggak segera juga nerima tuh pasangan atau dia yang mau datang gitu. Lihat aja effortnya, karena di sini pun kamu disuruhnya untuk jangan terlalu banyak effort, biarkan lihat dulu dianya effortnya sejauh apa gitu. Oke? Ya, pesan ini dari kartu yang terbuka ya. Kalau misalkan kamu tidak sepemahaman atau tidak sepemikiran dengan pembacaan ini ya, it's okay, no problem, silakan aku serahkan keputusannya ke kamu maunya gimana. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Oh, ada Justice di sana ya. Apa nih? Oh, sorry, The Fool. The Fool ya, bukan Justice, The Fool, sorry. Kecil kartunya, jadi agak nggak kelihatan. Oke, The Fool. Jadi aku lihat saat ini kamu memilih untuk ini ya, have fun lah ya. Bahagia-bahagia dengan dirimu sendiri, kamu ingin memulai awalan baru. Bisa jadi kenapa kamu menutup hati itu ya karena The Fool ini, ya kan? Karena kamu ingin memulai awalan baru dalam hidupmu. Mungkin kamu ingin have fun aja dengan dirimu sendiri, kamu ingin menikmati hidupmu, kamu ingin mengenal orang baru, kamu ingin ya have fun aja, kenal aja dengan orang-orang baru gitu ya, sehingga kamu kayak menutup akses dengan orang lama. Bisa jadi seperti itu ya. Intinya di sini ada awalan baru yang ingin kamu mulai, atau kamu ingin have fun dengan kebebasanmu lebih tepatnya ya. Kamu nggak mau ambil pusing dengan masa lalu ya. Aku lihat di sini kamu nggak mau terbelenggu dengan masa lalu, tapi kamu buang masa lalu itu, bukan menjadi suatu pembelajaran ya, menjadi suatu pembelajaran, tapi kamu kayak lebih ke udahlah bodo amat lah masa lalu gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kamu lebih memilih untuk have fun udah bebas aja deh, mau ngapain suka-suka gue, lu mau datang juga bodo amat gitu ya. Tapi it's okay kalau misalkan memang dia datang, pesan dari sini sih silakan, welcome aja, bukan berarti kamu langsung terima dia, enggak ya. Kita lihat ke depannya. Oke? Untuk bulannya ada Agustus, Mei, Februari, November, Oktober, Januari, Juli, dan Juni. Ini bisa bulan pertemuan kamu dengan dia, bulan lahir kamu atau bulan lahir dia, bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia gitu ya. Ini sionya ada sio kelinci, sio naga, sio macan, sio ular, sio anjing, sio kuda, sio monyet,
dan sio kambing. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. B, H, W, D, I, J, F, E, T, C, O, L, R, A, S, V, G, X, Y, P, N, U, Q. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Jika ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.